Hai teman-teman ngopi, pastikan teman-teman sudah ngopi hari ini karena di sini bukan ngopi biasa. Ngopi bukan sekedar ngopi, karena di sini kita akan ngobrolin apa aja yang hits dan apa saja fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita supaya teman-teman ngopi nggak jadi kudet atau kurang update. Yang pastinya ngobrol di sini bersama dengan teman-teman kita dari narasumber yang terpercaya dan juga mereka berkompeten dalam bidangnya. Yuk ngopi sama saya, Mika Krisvenda, dalam podcast Ngopi Pahit, Ngobrol Pintar, apa-apa yang hits. Oke, dalam podcast perdana yang di-launching oleh Petra, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat hits. Dan lagi-lagi buat teman-teman ngopi, mungkin ini bukan lagi sesuatu yang susah untuk dicari, tapi semua teman-teman ngopi sudah punya, bahkan mungkin sudah gak bisa lepas dari benda ini. Apa ya? Bangun tidur teman ngopi cari apa? Mau tidur teman ngopi cari apa? Nah, kita akan membahas bicara tentang gadget. Dan gadget ini akhir-akhir ini cukup meresahkan, khususnya buat teman ngopi yang sudah mulai jadi parents atau yang menjadi calon parents, karena itu menjadi sebuah adiksi buat anak-anak kita. Nah, tentunya hari ini kita nggak akan ngobrol sendiri kan. Hari ini kita kedatangan seorang psikolog dan beliau adalah orang yang sudah berkompeten dalam bidangnya. Hari ini kita bersama-sama dengan Bu Kristika Satyaruni, MPSI Psikolog. Selamat datang Bu Kristika. Terima kasih Ibu Mika. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah mampir ke studio ngopi di tengah-tengah kesibukan Bu Kristika menghadapi klien-klien, tapi bisa hadir di tempat ini dan menemani teman-teman ngopi untuk memberikan informasi. Oke, mungkin teman-teman ngopi ada yang ingin tahu lebih dalam tentang Bu Kristika. Saya berikan kesempatan Bu Kristika untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman ngopi. Disilakan. Baik, terima kasih Ibu Mika. Ya. Selamat pagi kepada teman-teman ngopi. Perkenalkan saya Kristika. Basically saya sebagai psikolog klinis dan juga konsultan perkembangan untuk tumbuh kembang anak-anak dan juga remaja. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Dan for your information buat teman-teman ngopi, Bu Kristika ini adalah salah satu wali murid atau orang tua yang saat ini juga sedang sekolah di SD Kristen Petra. Betul ya Bu ya? Betul Bu Mika. Oke, dan maaf putra atau putrinya sekarang di kelas berapa Bu? Putra saya di kelas 4B. Oh iya, putranya di kelas 4B. Oke, luar biasa dan hari ini sudah hadir menemani teman ngopi semuanya. Sebelum kita membahas tentang topik kita saat ini Bu, ada tim ngopi yang sudah sempat mewawancarai beberapa orang tua yang hari-hari ini juga mungkin pusing gitu ya Bu Kristika ya. Dan kita akan simak bersama-sama dalam sebuah tayangan video. Disilakan. Saya selaku orang tua, saya punya pengalaman yang luar biasa. Anak saya kelas 2 SMP dan sangat ketergantungan dengan gadget. Dia setiap hari hanya di kamar dan di kamar. Bahkan mau keluar pun hanya untuk makan dan ke kamar mandi. Lebih tragisnya lagi, ke kamar mandi pun juga bawa gadget. Luar biasa, gadget ini mempengaruhi hidup anak saya. Dan pasti ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya dia menjadi manusia yang introvert. Dia menjadi manusia yang tertutup, dia egois, tidak peduli bahkan dengan lingkungan keluarga pun dia tidak care. Mungkin itu pengalaman saya. Ya, saya punya anak laki-laki masih duduk di bangku SMP. Memang kecenderungannya itu dia nggak bisa lepas dari HP ya. Bisa sih sebenarnya, cuman sulit gitu ya. Kadang-kadang kalau melakukan sesuatu itu kayak terburu-buru gitu ya, terburu-buru supaya cepat kembali ke HP-nya. Terus ada satu titik di mana waktu itu saya mau ambil HP-nya, dia tuh kayak emosinya meledak-meledak gitu ya, marah dan segala macam. Seperti itu sih. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya, yaitu anak saya yang pernah mengalami kecanduan gadget. Dimulai ketika anak saya pada masa preschool sebelum dia sekolah,
mungkin ini juga bagian dari kesalahan orang tua. Ini sebagai sebuah pengalihan agar anak saya tidak bosan, atau mungkin ketika saya tinggal pun dia tidak nangis atau apa. Sehingga ketika dia mulai mengenal yang namanya gadget, dia melihat YouTube, bahkan dia melihat video-video, dia sangat senang sekali. Tetapi tanpa saya sadari, ternyata si anak ini mulai kecanduan. Terbukti ketika saya sudah membatasi waktunya dia untuk melihat gadget, dia langsung marah-marah, bahkan tidak jarang tantrum. Dia teriak-teriak, dia marah-marah, berguling-guling, tidak hanya di rumah, tetapi di tempat-tempat umum sekalipun dia juga mengalami tantrum. Ini menjadi sebuah kesedihan saya yang luar biasa. Nah, Bu Kristika, tadi sudah kita sama-sama lihat curahan hati para parents, teman ngopi yang mulai pusing menghadapi anak-anaknya yang mulai kecanduan sama gadget. Kira-kira kalau dari Bu Kristika sendiri ada nggak sih klien atau pasien yang datang ke Bu Kristika dan mencurahkan curahan hati yang sama? Ada pengalaman Bu, boleh di-sharingkan dengan teman-teman ngopi? Iya, benar sekali Bu Mike. Dan memang akhir-akhir ini ya, terutama masa pandemi ini ya, justru kasus-kasus untuk kecanduan gadget ini meningkat. Dan itu tentu membuat pusing, membuat resah, membuat cemas para orang tua yang ada di rumah. Karena yang kita pahami bersama dan mungkin juga kita rasakan ya, situasi pandemi ini kan membuat banyak sekali masalah ya, yang sebelumnya nggak ada menjadi ada. Ya, dan salah satunya di kecanduan atau adiksi gadget ini. Oke, nah Bu Kristika, kenapa sih anak-anak itu bisa sampai jatuh cinta banget sama gadget? Itu kalau secara psikologis tuh, apa anak-anak itu memang mencari sesuatu yang menggembirakan hatinya, atau seperti apa kebutuhan anak-anak itu sebetulnya? Iya, karena di dalam gadget itu ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat anak menjadi senang. Oh ya. Iya kan? Ada banyak games di situ, ada banyak video di situ yang membuat mereka senang. Akhirnya sesuatu yang sifatnya menyenangkan ini kan memproses otak kita akan menjadi ingin lagi, ingin lagi, ingin Candu lagi. gitu ya, Bu. Nah, Oh, iya, ini iya, yang iya, harus iya. kita antisipasi karena sesuatu yang menyenangkan itu sifatnya ingin minta lagi Diulangi dan terus. diulangi lagi. Oh, itu Iya, Bu penyebabnya Mika. anak-anak bisa jatuh cinta banget sampai ini tuh nggak mau dilepas gitu dari dirinya gitu. Nah, Ya. kalau secara psikologis Bu Kristika, sebetulnya anak usia berapa sih yang seharusnya itu sudah layak untuk dikasih kepercayaan megang gadget atau dibelikan gadget, itu seharusnya usia berapa? Oke, sebenarnya kalau kita mau merujuk dari WHO ya, aturan WHO terkait dengan usia berapa sih anak-anak bisa aman menggunakan gadgetnya yang ada screen-nya. Ada aturan dari WHO ya, yang perlu kita pahami ya pada teman-teman ngopi ya. Nah, kalau aturan WHO, anak usia 0 sampai dengan 18 bulan itu aturannya no screen. Artinya apa? Bayi 0 sampai 18 bulan itu tidak boleh terpapar apapun yang ada screen-nya, baik itu handphone, Televisi TV, juga ya, laptop, Bu, ya? tab. Oh, iya, Nah, iya, itu iya. aturannya. Kemudian sampai dengan usia 2 tahun itu boleh screen tapi hanya yang sifatnya video call. Oh. Ya, itu pun dibatasin sekali, maksimal hanya 30 menit Oke. dalam sehari. Iya, iya, iya. Ya. Nah, kemudian anak usia 2 sampai dengan 5 tahun itu boleh menggunakan gadget, terpapar dengan gadget. Tetapi itu pun dibatasin sekali ya. Dibatasin maksimal hanya 1,5 jam. Oh, gitu. Ya, 2 sampai 5 tahun, maksimal hanya 1,5 jam. 1,5 Kemudian usia 5 sampai 8 tahun itu maksimal hanya 2 jam dalam sehari. Oke. Nah, lebih besar usianya bisa ditambah, tetapi itu pun sesuai dengan kebutuhan dan tentu harus ada pengawasan. Oh, Nah, iya, karena iya, kalau iya. batasan ini dilanggar, melebihi screen time yang sudah ditetapkan, tentu ada dampak-dampak negatifnya yang ini pasti. harus kita antisipasi. Iya, nah itu mungkin teman-teman ngopi yang belum tahu Bu Kristika. Iya. Ternyata di usia segini harus batasnya segini, usia segini harusnya batasnya seperti ini. Dan itu aturan dari WHO yang pasti itu sudah ada researchnya. Iya. Nah, Ya. itu harus dipahami oleh teman-teman ngopi ya Bu Kristika ya. Mungkin bertanya kok singkat banget ya? Anak 8 tahun maksimal 2 jam. Anak saya di rumah berapa jam sehari? Itu dia. Nah, Anak TK aja sekarang udah dibeliin handphone sama orang tuanya. Nah, itu kesalahannya ternyata Oke. ya Bu Kristika ya. Nah, sekarang Bu Kristika,
karena kita kayaknya sudah terlanjur gitu ya. Kayaknya beberapa anak sudah menjadi korban adiksi gadget. Ya. Dan itu kebanyakan yang saya dengar dari berita-berita di luar sana itu akibat karena kesibukan orang tua gitu. Karena orang tuanya sudah nggak di rumah, karena nggak ada waktu lagi sama anak, akhirnya ya sudahlah anaknya dibeliin handphone aja biar dia nggak rewel gitu. Sementara Bu Kristika setuju nggak sih kalau sekarang ini kan laki-laki dan perempuan sudah harus sama-sama bekerja, ya kan? Oke. Kita sudah berbeda eranya dengan era zaman dulu yang mungkin istri harus di rumah gitu. Sekarang Bu Kristika pun sendiri bekerja, saya juga bekerja. Nah, Ya. kalau seperti itu, bagaimana mengatasinya? Sementara kan kebutuhan hidup juga nggak bisa kalau salah satu harus bekerja. Apalagi kita juga sudah dikuliahkan sama orang tua kita kan. Nah, kalau seperti itu bagaimana Bu Kristika? Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali dan mungkin juga dialami oleh mayoritas orang tua Yes, ya, betul yang mungkin sekali. juga sedang join di sini ya. Ya. Baik ya, kita bisa memahami bahwa bekerja adalah suatu tuntutan ya, Ya. karena kebutuhan setiap manusia semakin hari semakin bertambah. Namun demikian sebagai orang tua ya juga seperti saya ya, Bu Mika seperti Iya, kita ya, seperti kita. dan juga sahabat ngopi yang ada di rumah, kita sebagai orang tua Iya. ya ada tanggung jawab yang lebih utama di mana kita harus membesarkan anak kita, mendidik anak kita Ya. dengan koridor-koridor yang sudah ditetapkan supaya anak ini bisa bertumbuh dengan baik, dengan optimal. Ya. Nah, apabila terkendala dengan pekerjaan, tetap harus ada prioritas kepada anak kita. Ya, karena kalau kita fokus pada pekerjaan dan kita, mohon maaf, kurang fokus pada anak kita, kurang pengawasan pada anak kita, otomatis nanti akan ada dampak negatif yang akan didapat di Terjadi. anak kita. Oleh sebab itu, perlu ada pembagian dan ada komitmen waktu untuk memberikan perhatian kepada orang tua. Bekerja boleh, saya pun juga bekerja. Mayoritas semua bekerja. Ya, harus ada quality time dengan anak, Kemudian kita pun tidak boleh melupakan fungsi kontrol kita, fungsi pengawasan kita pada anak. Ya, apalagi kalau misalkan kita sudah memberikan akses pada anak untuk mengakses internet dengan gadgetnya. Kan kita jadi tidak tahu apa yang sedang diakses anak kita. Apakah itu sesuatu yang baik, bermanfaat, atau justru memberikan dampak negatif yang bisa merusak ke anak-anak. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ya Bu Kristika perempuan bekerja. Nggak salah ya Bu Kristika, setuju Nggak. dong. Kalau nggak setuju kita dimarahin teman ngopi. Saya juga nggak boleh kerja berarti. Itu dia. Nah, jadi Boleh, sebetulnya boleh nggak ada yang bekerja. salah, hanya komitmen kita sebagai seorang orang Orang tua, tua, gitu ya Bu betul, Kristika, mana betul. prioritas Iya. yang harus diberikan kepada anak gitu ya Bu Iya, Kristika. dan Oke. membesarkan anak, memberikan fungsi kontrol, pengawasan, memberikan pengasuhan yang terbaik, itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Oke, menarik Bu Kristika. Kalau misalnya tanggung jawab itu dilimpahkan ke orang lain, itu kira-kira misalnya kita mempercayakan anak sama lembaga yang sudah berkompeten, misalnya dia sudah dikasih materi yang luar biasa untuk mendidik anak gitu, apakah kira-kira itu solusi yang cukup baik untuk kita bisa kerjakan? Mungkin itu bisa menjadi alternatif solusi ya, Bu Mika ya. Tetapi ingat, fungsi utama kita sebagai orang tua. Oh iya. Dan tentu sebagai orang tua dan anak itu harus ada ikatan, harus ada bonding, ikatan emosi yang kuat. Mohon maaf kalau misalkan kita melahirkan lalu kita Iya. titipkan kepada orang tua, bondingnya, ikatan emosinya ini yang kurang. Itu yang nggak bisa dibeli ya Bu yang nggak bisa Kristika. dibeli, nggak bisa Oke, digantikan dengan apapun. Cuman itu juga jadi solusi alternatif mungkin kalau ada teman-teman ngopi yang mungkin benar-benar nggak bisa kasih waktu ke anak gitu, itu cukup baik juga ya Bu Kristika ya. Saya nggak berani bilang itu baik, itu tidak, Iya karena sih. kembali lagi Iya pada sih. value di dalam keluarga tersebut. Ya, Oke, kan oke. simpelnya begini, orang tua bekerja tuh untuk siapa sih? Iya. Kan untuk anak juga. Lalu apa maksudnya? Apa artinya? Apa value yang didapat ketika orang tua bekerja? Tapi ternyata dia nggak bisa dekat dengan dengan anaknya. Anak juga nggak bisa dekat dengan orang tuanya. Oke, ya. Iya. Oke, luar biasa menarik sekali ini rekan-rekan teman ngopi ya. Dan ada satu pertanyaan yang sebetulnya sangat menggelitik hati saya, tapi buat teman-teman ngopi biar penasaran ya, kita akan break dulu ya Bu Kristika, boleh diminum ya kan, Oke. sudah disediakan dengan tim, ini seger sekali kopi asli dari Petra yang nggak ada di tempat lain. Ya Baik, silakan. terima kasih. Oke, kita Saya akan minum. kembali setelah pesan-pesan berikut ini. We love Petra.
Oke, terima kasih teman ngopi yang masih bertahan untuk ada di podcast kita hari ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi nih Bu Kristika, karena ini mulai memanas pembahasannya ya. Mulai seru ya, Mulai Bu Mika seru. ya. Dan teman-teman ngopi pasti juga, apa lagi ini gitu. Oke Bu Kristika, nah tadi kan kita sudah bicara soal dampak adiksi gadget kepada anak-anak dan bagaimana peran orang tua yang seharusnya sesuai dengan riset itu seperti apa. Nah, Bu Kristika, menurut riset juga yang ada, anak-anak yang adiksi gadget ini kan jadi mudah emosi. Iya. Salah satunya juga tadi disebutkan di wawancara orang tua, anakku tuh jadi mudah marah sampai guling-guling gitu kalau orang Jawa bilangnya. Iya, Nah iya, itu sebenarnya ada. kenapa sih Bu Kristika? Baik ya, salah satu dampak dari gadget ya, penggunaan gadget yang sampai ke adiksi memang itu ada perubahan perilaku, kemudian ada perubahan emosi di mana anak menjadi lebih agresif. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, satu, kemungkinan konten yang dilihat itu memang mengandung konten agresivitas. Sehingga apa? Anak melihat, meniru, mencontoh dan melakukan seperti apa yang dia lihat. Iya. Karena usia anak ini ya, teori modeling itu mengatakan bahwa anak itu adalah pengkopi yang perfect. Ya, dia akan meniru apapun yang dia lihat. Nah, kalau setiap hari dia pegang gadget, dia main game yang mengandung agresivitas, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang agresif. Contohnya gini Bu Mika ya, saya tuh sering menghadapi klien ya, dengan keluhan yang Bu Mika sampaikan tadi, anak saya kalau marah kok luar biasa ya, banting, lempar, nendang, adiknya dipukul. Bener. Nah, kemudian saya tanya ya, Ibu, apa yang dilihat anak Ibu kalau dia pegang handphonenya, dia main games, Ibu tahu nggak gamesnya apa? Yaitu pukul-pukulan, serang-serangan, tembak-tembakan. Nah, dinamikanya seperti ini Bu Mika ya. Ketika anak memainkan games, itu sebenarnya kan dia seakan-akan yang bermain di situ, yang berperan di situ. Jadi dia yang memukul, dia yang meninju, dia yang menendang, bahkan maaf ya, dia yang menusuk. Nah, itu terbentuk di dalam bawah sadar dia. Ya, dia pukul, kalau ada apa dia nggak senang, dia pukul, dia tendang. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga anak bertumbuh menjadi lebih agresif. Nah, kemudian di sisi yang lain, anak yang adiksi dengan gadget, selain dari konten tadi, dia akan asik dengan dunianya. Sedangkan kebutuhan dia untuk bisa dekat dengan orang tua, dengan orang lain, ini kan berkurang. Afeksinya berkurang. Di satu sisi afeksinya berkurang, di sisi lain dia setiap hari terpapar dengan konten-konten agresivitas. Ini yang menyebabkan agresivitasnya loh, kok luar biasa banget ya, marahnya kok luar biasa banget ya. Padahal ketika kita harus dekat dengan orang tua, dengan orang-orang di sekitar kita, kebutuhan sosial kita terpenuhi, ini kan akan jadi penyeimbang. Gitu. Oh gitu. Jadi memang karena akibat apa yang ditonton itu yang juga menempel dalam dirinya. Betul gitu ya, sekali. Bu Kristika. Nah, ini yang jadi masalah Bu Kristika, yang jadi problem. Bahkan mungkin ini juga dialami oleh teman-teman ngopi di rumah. Karena anaknya sudah mulai emosinya sangat berlebih. Akhirnya orang tua yang sudah tadi capek kerja, pulang kerja sudah lelah, lihat anaknya seperti itu, marah, akhirnya orang tua lebih cenderung untuk ya udahlah kasih aja gitu. Akhirnya yang saya lihat otoritas orang tua itu jadi beralih gitu kan Bu Kristika. Ya udahlah ngikut anak aja daripada kita berantem malam-malam kan gitu ya Bu Kristika. Nah, kalau seperti itu kira-kira gimana ya? Harus seperti apa orang tua itu? Baik, orang tua yang mengalah supaya anaknya diam saat itu memang sepertinya menjadi solusi, ya, menjadi obat yang instan supaya anaknya tidak marah, tidak ngamuk. Tetapi ingat ya, ini adalah seperti bom waktu. Kenapa? Karena kita mengiyakan. Ya, yang penting anaknya diam, tetapi anak ini terus terbentuk perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, setiap hari maka akan terbentuk menjadi semakin kuat. Nah, sehingga semakin besar dia akan semakin sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, satu hal yang mungkin perlu kita sharing sama-sama kepada sobat ngopi yang di rumah juga ya, kita harus tegas.
ya. Yes. Kalau saya boleh bilang ya, bukan istilahnya memberikan handphone kepada anak ya, terutama anak yang di bawah umur, di bawah 17 tahun, apalagi yang masih SD, apalagi TK ya. Jadi mungkin kalau istilah yang kita tawarkan adalah bukan memberikan tetapi meminjamkan. Jadi pada saat orang tua meminjamkan handphone kepada anak, ada aturan yang harus ditetapkan. Jadi papa bilang, "Nak, ini papa kasih handphone, tapi papa pinjam, ini bukan milikmu. Ini ada aturannya. Ya, kamu boleh pakai handphone ini untuk satu proses sekolah, ya, belajar daring ya. Kemudian boleh kamu pakai lagi untuk main ya, untuk entertain, tetapi harus ada batasan waktu. Boleh main tapi di jam segini sampai segini, maksimal berapa jam." Nah, aturan itu yang harus kita tetapkan di awal. Kemudian supaya aturan itu bisa efektif, anak itu mulai kita ajak untuk discuss. Jadi ketika orang tua memberikan aturan, kita juga akan sepakati apa punishment-nya kalau aturan itu dilanggar. Jadi tidak sepihak dari orang tua. Misalkan nih, kalau ternyata kamu main gamenya lebih dari 1 jam, maka papa nggak akan kasih ini. Nggak ada jalan-jalan, nggak ada makan di luar, nggak ada uang saku. Sehingga aturan itu disepakati baik dari orang tua dengan anaknya. Iya. Ya, jadi konsepnya dipinjamkan, kemudian ada aturan yang tegas yang harus dibuat. Kemudian yang penting lagi adalah sikap konsistensi dari orang tua. Mohon maaf ya, beberapa klien yang akhirnya mengalami ya masalah karena anaknya kecanduan. Tidak adanya konsistensi dari orang tua. Mungkin aturan boleh diberikan ya 1-2 hari, 3 hari, tetapi setelah itu orang tuanya juga asik lagi main gadget. Itu dia. Harus ada konsistensi. Kalau kita bilang konsistensi, berarti orang tua juga harus, kalau saya memberikan aturan pada anak, saya pun juga punya aturan kalau menggunakan handphone saya. Jadi bukan nyuruh anaknya berhenti, tapi dia tetap main handphone. Itu kan juga nggak adil juga. Gitu. Jadi sebenarnya ketegasan itu juga sangat penting gitu ya. Penting sekali. Kalau nggak gitu anak itu nanti paling mamahku ini lagi dikasih lagi gitu. Itu pola yang terekam oleh anak dan sepanjang hayatnya ada dalam hatinya gitu ya Bu Kristika ya. Oke. Jadi teman ngopi jangan jangan takut-takut untuk jadi orang tua yang tegas gitu. Tegas itu bukan berarti jahat ya Bu Kristika ya. Bukan. Oke, nah ini harus kita pegang sama-sama. Oke Bu Kristika. Nah kemudian kalau sudah terjadi seperti ini Bu Kristika ya, istilahnya kan mau dibilang terlambat juga bukan terlambat gitu. Ada nggak sih kemungkinan kita bisa menurunkan angka adiksi gadget ini? Kayaknya kan kalau dilihat akhir-akhir ini kok makin meningkat. Ada nggak sih kemungkinan harapan buat teman-teman ngopi kita bisa kok gitu menurunkan angka adiksi gadget ini? Iya, dan harus optimis. Mindset yang harus kita bangun adalah kita bisa. Dan tidak ada kata terlambat, meskipun sepertinya dampak buruk itu sudah mulai kita rasakan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita mulai tegas, baik pada diri kita sendiri sebagai orang tua, dan juga menerapkan aturan kepada anak. Ingat bahwa anak ini adalah aset di masa depan, dan kita orang tua memiliki peranan yang sangat penting. Ya, supaya anak ini bisa bertumbuh dengan baik, dengan optimal sesuai dengan tugas perkembangan dia. Nah, harus ada komitmen waktu dari orang tua. Komitmen waktu dalam arti kalau anaknya dilarang main gadget secara terus-menerus, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Orang tua berkomitmen waktu untuk menyediakan kegiatan-kegiatan bersama orang tua dengan anak. Supaya apa? Anak itu senang dengan orang tuanya. Anak lebih senang dengan orang tuanya, tidak dengan gadgetnya. Nah, dan itu tentu dibutuhkan kreativitas ya. Apa sih yang bisa orang tua lakukan supaya anaknya lebih senang main sama mamahnya, sama papahnya? Anaknya lebih senang belajar sama mamanya, sama papahnya, tidak tergantung kepada gadgetnya. Iya. Teman ngopi ingat, jadi orang tua yang menyenangkan. Jangan tok dimarahi anaknya ya. Dan itu bisa banget kok. Kita sama-sama belajar ya. Kemudian tidak kalah penting juga Bu Mika ya. Kita orang tua harus belajar teknologi ya. Karena banyak sekali orang tua yang akhirnya ketika memberikan handphone, memberikan gadget pada anaknya, mereka nggak ngerti. Oh, HP-nya di password, saya nggak ngerti. Mereka main apa? No, ini adalah sesuatu yang salah, kesalahan fatal. Jadi ingat konsep tadi, kita meminjamkan. Jadi ada aturan termasuk anak nggak boleh mempassword
handphonenya ya, dan orang tua tidak tahu. Karena satu hal yang juga tidak kalah penting adalah peranan orang tua sebagai fungsi kontrol. Sama juga kalau kita mengawasin anak-anak kita bermain. Orang tua kan harus tahu anak kita bermain dengan siapa. Teman-temannya ini punya pengaruh yang baik atau yang tidak. Kalau ternyata temannya tidak baik, ya punya pengaruh tidak baik, maka orang tua berhak untuk melarang. Nah, sama juga dengan pertemanan di dunia maya. Kita mesti cek di grup-grup WA anak kita itu siapa aja, dia berteman dengan siapa, apa pembicaraannya. Itu secara berkala orang tua wajib untuk mengontrolnya. Wajib. Iya. Hukumnya udah wajib ini. Ada satu kata tadi yang saya kunci itu Bu Kristika ya, meminjamkan. Arti meminjamkan itu berarti otoritas tetap ada di orang tua. Nah, terakhir deh Bu Kristika, misalnya nih ada anak kita yang beralasan, "Loh, Ma itu kan buat sekolah, Ma," gitu. Itu kan sekolah sekarang kan juga harus pakai gadget, Ma. Nggak bisa dong kita nggak pakai gadget. Nah, untuk menjawab pernyataan seperti itu, kira-kira bagaimana jawaban yang bijaksana buat anak kita, Bu Kristika? Orang tua tentunya juga harus tahu dong jadwal sekolah anak. Misalkan Misalkan dari jam 7 sampai jam 11 ya. Betul sekali. Iya, setelah itu kan sudah tidak ada urusan dengan sekolah lagi. Kalaupun ada tugas-tugas, pengiriman tugas kan tidak akan sampai sore atau sampai malam. Oke. Kembali lagi, orang tua harus pegang peranan yang penting di sini. Nggak boleh kalah sama anak-anak kita. Nah, itu dia. Oke, terima kasih banyak Bu Kristika. Banyak sekali ilmu yang didapat. Tapi sebelumnya Bu Kristika boleh kasih konklusi atau pesan-pesan buat temen ngopi yang mungkin hari-hari ini mungkin pusing dengan anak-anaknya. Disilakan mungkin. Baik, sobat-sobat ngopi yang ada di rumah, ya kita sharing dan saling menguatkan di sini. Memang peranan kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai orang tua di era sekarang ini sangat berat. Apalagi tantangan kita menghadapi bagaimana gadget itu ternyata memberikan pengaruh yang tidak sepenuhnya baik pada anak-anak ya. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama menjadi orang tua yang punya komitmen waktu. Ya, untuk memperhatikan, untuk memberikan pengawasan, kontrol kepada anak-anak kita dan untuk memberikan bimbingan. Karena melalui gadget itu anak kita juga banyak mendapatkan hal-hal positif ya. Tetapi kembali lagi pada fungsi pengawasan kita sebagai orang tua. Dan tentunya orang tua ya kita harus memberikan contoh yang baik. Kalau kita menuntut anak kita untuk bisa komitmen waktu menggunakan handphonenya, maka kita sebagai orang tua juga harus konsisten dong. Itu dia. Oke, terima kasih Bu Kristika. Oke, teman-teman ngopi semuanya, demikian pembicaraan kita hari ini. Dan yang pasti ada harapan kok dari masalah yang sedang kita hadapi saat ini, ya kan? Yang penting teman ngopi yang sudah menjadi seorang parents atau yang calon-calon parents, ingat bahwa kita harus punya kontrol kepada anak kita dan kita juga harus punya komitmen yang kuat. Sebagai orang tua itu bukan perkara yang mudah ya Bu Kristika ya, tetapi kita harus punya komitmen untuk mendidik anak kita itu setegas mungkin, sedisiplin mungkin, bukan jahat, tapi itu untuk kebaikan anak-anak kita. Dan yang jelas dari berbagai permasalahan yang sudah kita hadapi, Bu Kristika sampaikan ada harapan, tidak ada yang terlambat. Selama kita masih bisa berubah, maka situasi pun akan berubah. Oke, terima kasih banyak Bu Kristika sudah hadir di studio ngopi. Sama-sama, sudah meluangkan Bu Mika. waktu. Saya juga minta maaf kalau mungkin tektokan saya ada yang salah atau saya mungkin garing gitu ya Bu Kristika, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lain kali kalau diundang ke studio ngopi bisa hadir lagi ya Bu Kristika. Baik, dengan ya. senang hati kita bisa sharing bareng Iya. belajar bareng, menguatkan bareng. Betul, pasti teman-teman di luar sana juga terberkati. Oke. Dan buat teman-teman ngopi, yang jelas pantengin terus podcast kita. Jangan lupa untuk terus melihat dan menyaksikan dan mendengar. Mungkin ada episode-episode seru yang lain yang akan kita bahas di lain episode. Oke, sampai jumpa di obrolan berikutnya dalam podcast Ngopi Pahit, ngobrol pintar, apa-apa yang hits.